Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga panjenengan sehat semua sedulur. Alhamdulillah ge. Monggo pagi ini ngopi dulu ya nih, ngopi dulu sama kopi bumbung. Buat kamu yang ingin ngaji rasa di sini, ayo ini Mas Reza atau Babeh dari Karanglewas nih, silakan ngopi di sini. Ini hari pagi ini alhamdulillah kita udah ketemu dengan ada Kang Jarwo, seorang budayawan Banyumas, juga beliau adalah ahli filsafat hidup. Nah, ini nanti bukan filsafat ya, tentang hakikat hidup kayak gitu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mimpi nih Kang. Lah kita mau tanya nih Kang tentang mimpi itu Kang. Sebenarnya mimpi itu apa sih Kang? Mimpi itu kan, apakah mimpi itu hanya sekedar bunga tidur atau apa itu Kang tentang mimpi itu Kang? Orang yang mimpi buruk, ada yang mimpi katanya kalau mimpi dikejar ular dapat jodoh lah itu. Ada itu sebenarnya gimana itu Kang? Saya pernah mimpi dikejar macan ya, tahu-tahu ngos-ngosan lagi. Gimana sebenarnya itu mimpi itu apa janjane? Gitu Kang, mimpi gitu kan, tentang mimpi ini. Jadi tentang mimpi, kalau bahasa secara apa ya, mimpi itu kan gambaran dari sebuah kejadian apa yang dialami oleh dirinya sendiri. Nah, kalau membahas masalah mimpi itu harus melihat juga mimpi itu terjadi pada saat apa. Maksudnya gimana Kang, mimpi tadi saat mimpi apa? terjadi itu kan pada saat tidur. Ya saat tidur sih, saat tidur Iya, itu kan? mimpi ya. Iya, mimpi itu terjadi saat tidur. Nah, saat tidur itu yang tidur siapa? Iya kan? Yang tidur itu apa sih? Berarti kalau yang tidur itu hanya raganya aja. Iya kan? Iya. Tidur kan raganya. Raganya tidur kan? Raganya tidur. Tetapi kan ada yang hidup. Oh, maksudnya Iya kan? gimana? Maksudnya gimana Kang? Kamu tidur. Iya, aku tidur nih. Kamu tidur. Iya. Iya, raganya tidur. Iya, raga saya tidur kan? Tapi buktinya masih hidup. Iya kan? Kamu kan tidur tapi kan masih hidup. Buktinya bisa bernafas, masih bisa bernafas. Iya masih. Iya kan? Iya. Nah, di situ itu ada dua. Artinya hidup yang dari raganya, ada hidup yang dari yang intinya. Hidup. Makanya ada Ruhul Riyadhah, Ruhul Hayat. Apa itu Kang? Ruhul Riyadhah itu artinya dari jasadnya yang hidup. Iya. Maka contohnya, Contoh Kang. contohnya itu di saat lagi tidur ya, mimpi. Contoh, mimpi jatuh, akhirnya jatuh. Iya. Karena dari raganya Iya. ke bawah alam bahwa dia jatuh maka akan jatuh. Iya kan? Iya. Terus kemudian kalau mimpi buang air kecil, Iya. jadinya ngompol. nah itu Iya. seperti itu. Lah itu apa itu maksudnya? Nah iya, karena apa? Dari ruh yang dari jasadnya. Itu gitu. Apapun. Nah, kemudian ada misalkan dikejar-kejar kayak gitu tadi lah. Dikejar-kejar jadi ngos-ngosan. Karena membawa raga, maka akhirnya terjadi kecapean. Itu seperti itu. Iya. Paham ya? Sudah. Paham. Kemudian ada mimpi di mana itu dari ruh yang asli. Ruh yang asli ya? Ya, ruh yang asli. Artinya ruhul hayatnya. Dari ruhul hayatnya itu maka terjadi mimpi. Contoh. Mimpi ketemu. Iya. Si A, Iya. si B, atau mimpi ketemu orang tua. Iya kan? Iya. Atau mimpi ketemu orang-orang yang berpengaruh. Iya. Sampai dengan mimpi ketemu Nabi misalnya. Iya, misal ini ya Kang. Ada orang-orang yang melalui proses itu. Karena itulah mimpi dari yang hidup itu sendiri. Iya, hidup. Tetapi di situ nanti ada lagi bahwa mimpi itu hidup, yang hidup tetapi mati. Contohnya, Contoh. di saat kamu ketemu si A,
itu tidak terjadi komunikasi, hanya mimpi selewatan aja lah. Iya 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 kan? Iya iya Itu, Pak, itu. iya iya. Lah, nanti sebaik-baiknya, bukan sebaik-baiknya, artinya bahwa kalau sudah paham, mimpi itu bisa omong-omongan, bisa komunikasi, Bisa ngobrol bisa gitu. ngobrol. Itulah Itulah yang hidup, aslinya hidup. Karena sama-sama 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 hidup berarti ya. sama-sama artinya mati, munculnya yang hidup. Iya 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 iya. Ngobrol, bisa kejadian-kejadian, itulah yang kasusnya kan. Maka nanti di situ ada penggambaran. Kenapa gambar akan kayak gini ya? Iya, Kenapa iya, ada iya. gambar akan kayak gini ya? Nah, itu seperti itu. Jadi contohnya, Contoh-contoh Kang. saya pernah bermimpi. Mimpi itu saya di punggungnya itu kayak digosok, Digosok pakai apa itu Kang? digosok, digosok entah kayak apa, tapi di situ menggambarkan gambar perak, gambar perak, gambar perak. Kok semakin semakin baik katakan. Ada orang, dan itu aku bisa komunikasi, Iya 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 iya. bisa komunikasi, ngobrol. Begitu sudah bangun aku sadar Iya iya iya. apa ya maksudnya ya, Iya 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 iya. sehingga saya mengupas maksud. Oh iya, maksudnya bahwa proses perjalanan spiritual saya, apapun itu harus ada yang gosok, ada yang memperbaiki Iya iya iya. agar menjadi Iya iya iya. bersih. Bersih ya. Itu seperti itu, agar menjadi bersih, sehingga apa yang jadi aku tindakan secara tidak langsung, aku melakukan kebaikan, aku tidak berpikir bahwa itu kebaikan. Iya 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 iya. Aku menjalankan, katakan, laku yang saya hanya menyadari bahwa kehidupan ini adalah hidup yang sesungguhnya indah. Iya iya iya. Maka kenapa sih aku harus marah? Aku tidak perlu marah. Iya iya. Kenapa sih aku harus jengkel? Aku sudah tidak perlu jengkel lagi. Iya iya iya. Karena semua itu adalah proses bahwa aku itu untuk pembersihan diri. Iya kan? Oleh karena itu aku ingat, oh prosesnya harus seperti ini. Dimana aku melakukan kebaikan ataupun aku tidak jengkel, aku tidak tahu. Iya kan? Tidak tahu. Tetapi dibalik dari itu akhirnya aku semakin paham. Oh maksudnya seperti ini tuh. Maksudnya seperti ini tuh. Itu seperti itu. Jadi jangan lalu, makanya ada yang disebut tabir mimpi. Iya iya iya. Gue tabir Menguak tabir mimpi. Nah, iya. tabir mimpi itu harus nanti bisa dirunut. Ini terbawa dari ruh jasadnya atau ruh aslinya. Itu seperti itu. Jadi, Oleh gimana? oleh karena itu, misalkan aku mimpi apa, kejadian-kejadian apa, bisa dibuka dengan tabirnya, maksudnya apa. Tapi ada yang tidak bisa dibuka dengan tabir. Artinya oh itu hanya kembangan, makanya orang mengatakan kembang mimpi ya. Bunga tidur. Iya 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 iya. Nah, bunga tidur berarti dia itu lebih ke ruh jasadnya. Seolah-olah apa di situ itu untuk menguak tabir itu tidak bisa. Tapi kalau dari ruh yang aslinya, iya. yang hidup itu, maka bisa dikuak tabir. Oh ini maksudnya seperti ini. Oh ini maksudnya seperti ini. Lah untuk kita bisa membedakan ini dari ruh aslinya atau bukan tuh gimana ya Kang ini gitu kayak gitu. Lah, oleh karena itu siapa yang bisa? Iya. Maka yang bisa itulah orang-orang yang bisa memandang kejadian-kejadian itu dari batinnya. Itu seperti itu. Iya. Kamu misalkan mimpi menafsirkan kalau memang belum dibuka hijab itu enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Maksudnya apa ya? Tapi kalau orang yang sudah dibukakan, oh paham. Oh maksudnya ini, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Itu seperti itu. Iya. Bahkan orang itu sudah jarang banget mimpi. Orang itu sudah jarang mimpi. Karena apa? Sudah ngapain? Karena sang hidup itu sendiri tidak
tidak katakan menunjukkan, tidak menunjukkan kejadian-kejadian itu begitu. Lah terus kalau misalnya ada orang yang suka katakanlah sering mimpi buruk, itu kenapa ya, Kang? Nah, orang itu suka mimpi buruk itu bisa dilihat dari karmanya, dari dharmanya. Oh, Iya. maksudnya gimana itu? Orang dari dharmanya sering melakukan kejahatan. Orang itu sering prasangka. Orang itu sering menjelek-jelekan orang lain. Orang itu sering marah. Iya. Maka bisa terjadi karena membawa dharma itu akhirnya muncul mimpi-mimpi buruk. Bentuk karmanya. Oh. Nah, sebab iya, apa? iya. Itu di ruh jasadnya. Maka akan gampang sekali Iya. memantil istilahnya. Iya, Memantil. iya. Kejadian karena aku melakukan kejahatan, maka di situ menggambarkan keburukan. Iya. Jangan sekali-kali bahwa itu mimpi buruk artinya enggak. Makanya Islam itu mengajarkan kalau kamu mimpi buruk maka meludahlah ke kiri. Iya. Iya kan? Iya. Maksudnya apa ya, Kang? Meludahkan ke kiri. Artinya ludah siapa? Makanya orang Jawa aku sering bilang dosa itu nang klasa. Iya. Artinya yang mengotori. Yang mengotori. Nah, makanya diludahkan ke kiri. Iya. Kan seperti itu. Jangan cerita dengan orang-orang, ya kan? Karena apa? Bisa jadi dikala aku menceritakan keburukan malah dijas tentang keburukannya. Oh, gue mimpi buruk gue, lah, akhirnya malah ditambah-tambahin. Tapi kalau orang yang memahami, cerita dengan orang yang memahami, maka akan ditunjukkan. Ini maksudnya seperti ini loh, agar jangan kamu melakukan seperti ini, jangan melakukan seperti ini. Itu seperti itu. Kenapa orang kalau sering mimpi, misalkan dicokot ular? Iya. Iya kan, mimpi dicokot ular. Iya, katanya mau dapat jodoh itu, Bang. Gimana, bener nggak sih? Atau mungkin dikejar-kejar ular. Iya. Atau ketakutan dengan ular. Iya. Artinya apa? Ular itu simbol apa? Iya. Ular simbol adalah yang bahasa secara itu kepada wanita. Oh. Orang yang sering dikejar-kejar ular berarti lagi dikejar-kejar urusannya wanita. Oh. Iya. Iya kan? Iya. Contohnya yang seperti itu. Dan contoh. macam-macam lagi lah, banyak. Itulah yang kita pahami agar lebih memahami tentang tabir-tabir mimpi. Sehingga harus bisa menguak. Siapa yang bisa menguak? Orang yang telah diberikan kepahaman. Mana ini yang tabir mimpi dari Ruhul Riyadhah, mana yang tabir mimpi dari Ruhul Hayat, ruh yang hidup itu sendiri. Iya. Itu begitu. Berarti kalau misalnya katakanlah ada kita gitu mengalami mimpi buruk dan itu sering berulang-ulang, sebaiknya kita jangan sembarang konsultasi kepada sembarang orang ya, Kang. Iya. Iya. Sebab kalau terjadi salah paham, menceritakan dengan orang, asal menceritakan dengan orang, bisa menjadikan nanti malah akhirnya menekan terhadap diri sendiri. Waduh, nyong jadi kayak gini ya. Terus cerita yang lain, aduh, nyong berarti disalahna ya. Akhirnya apa? Merasakan dirinya salah. Itu seperti itu, terlalu tekanan, kesalahan. Akhirnya mengiang-ngiang. Mimpi buruk, aduh, mimpi nyong itu digebukin sudah mimpi buruk atau mimpi ketemu dengan jin gendruwo atau apa. Wah, aku mimpi buruk terus ya. Apa ya kan? Iya kan? Salah menceritakan kepada orang, akhirnya malah disalahkan. Semakin menceritakan, akhirnya malah menjadi beban. Akhirnya yang menggoda dirinya sendiri. Kan seperti itu. Ceritakanlah kepada orang yang benar-benar paham. Paham bahwa apa ini maksudnya, tabir mimpinya ini apa. Itu seperti itu. Nah, saya juga dulu pernah ngalami mimpi, Kang, ketemu orang tua saya almarhum gitu kan.
Tapi nggak bicara sih, cuman diem aja, itu kenapa ya? Iya. Maksudnya apa ya? Cuman batin saya ngomong, oh mungkin almarhum bapak saya pengen dikirimi doa gitu. Iya. Ya enggak apa-apa. Hmm. Itu menafsirkan sendiri kan gitu. Iya. Berarti di situ dia mimpi itu mimpi dari Rohul Hayat, Iya, kan ketemu. iya, Tetapi karena masih belum, artinya masih mati, iya, iya, iya. belum hidup, maka akhirnya ketemu ya hanya ketemu aja. Tapi nanti apabila sudah paham nyata saya itu mematikan diri, maka muncul yang hidup. Bisa ngobrol. Saya sering ketemu dengan bapak almarhum. Kenapa saya bisa ngobrol? Itu seperti itu. Nah, itu mimpi asli gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Oke, terima kasih nih Kang. Mudah-mudahan ini pembahasan tentang mimpi ini ada manfaatnya ya Kang, buat teman-teman yang mungkin sering mimpi buruk. Itu nanti bisa tanya-tanya lah ya Kang tentang membuka tabir mimpi, mungkin bisa lah ya Kang, secara pribadi lah ya. Ini kita karena di umum ya nggak bisa kita kupas satu persatu begitu. Kira-kira gitu ya Kang. Matur nuwun, ini tentang tabir mimpi. Monggo itu ada teman-teman yang mungkin tentang mimpi kemarin yang tanya tentang mimpi. Ini adalah sedikit jawaban dari Kang Jarwo. Untuk lebih lengkapnya ya konsultasi langsung baik karo Kang Jarwo. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.